Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 12 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-10 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Yonatan, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk satu hari yang baru ini. Pada kesempatan ini kami kembali datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu. Biarlah sabdamu menjadi penghiburan dan kekuatan kami untuk menapaki kehidupan ini, sehingga hidup kami semakin terarah kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dan kepada semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian, sebab kami tahu sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah.
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Penderitaan dicari atau dihindari. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saudara-saudari, rekan muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Injil hari ini merupakan bagian pembuka dari rangkaian khotbah di bukit yang termasuk pengajaran Tuhan Yesus yang sering didengar dan dikutip. Pada salah satu topik khotbah di bukit ini, Yesus memberikan pengharapan kepada pendengarnya, membesarkan hati mereka yang sedang diterpa kesulitan. Bacaan pertama pun bisa dikatakan membahas tentang hal yang sama, yaitu penghiburan atas derita yang dialami. Cerita tentang penderitaan banyak ditemukan dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama tentu kita ingat kisah Ayub. Sedang di Perjanjian Baru, di luar kisah sengsara Yesus sendiri, masih banyak kisah-kisah lain dari surat-surat para rasul yang bisa kita rasakan sebagai penderitaan para rasul maupun jemaat Kristen awali. Tentu kesaksian iman yang kita baca melalui Alkitab tidak berhenti pada kisah sengsaranya saja. Karena di balik derita itu ada kemuliaan dan kesejatian hidup yang dicari semua orang. Sebagai umat beriman, kita melihat kesulitan ataupun penderitaan sebagai kesempatan menguji kepercayaan, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Apakah dalam kesulitan kita tetap percaya, berharap bahwa Yesus tetap berjalan bersama kita dalam kasih-Nya yang tanpa batas? Namun apa yang terjadi jika kita hanya fokus pada penderitaan itu sendiri? Di zaman yang serba terbuka saat ini, cerita tentang penderitaan malah bisa jadi komoditas demi viralisme. Misalnya, ada orang yang curhat di status media sosialnya tentang kesulitan yang mereka hadapi, lalu ada orang lain entah langsung berkomentar di status tersebut atau mengutip isi status orang itu, menuliskan bahwa mereka lebih susah daripada orang itu sambil memaparkan satu persatu kesulitannya. Lalu muncul situasi saling debat untuk menyatakan bahwa kesengsaraannya lebih hebat daripada orang yang pertama menulis status itu. Tema penderitaan jadi percakapan seru di dunia maya yang malah seolah diglorifikasi demi pembenaran diri dan kehebatan orang-orang yang membahasnya. Yang menjadi konyol adalah akar masalah dari penderitaan itu tidak dibahas, melainkan hanya menjadi komoditas untuk mendapatkan viral.
Itu hanyalah salah satu contoh tema penderitaan yang dimanfaatkan oleh orang-orang masa kini. Padahal kesulitan atau penderitaan sebenarnya menjadi salah satu sarana atau instrumen yang membentuk pribadi manusia untuk menjadi lebih baik. Kita sering mendengar kesaksian iman yang diwarnai oleh penderitaan, di mana kesulitan itu membawa orang semakin percaya kepada Tuhan, menguatkan iman, tekad, dan ketabahan mereka. Di balik sebuah penderitaan, kita patut bertanya, mengapa kita sampai terpuruk dan menderita seperti itu? Apakah karena kesalahan kita sendiri? Karena ego? Atau karena pemikiran serta pertimbangan yang tidak tepat? Dalam ayat ke-11 Injil hari ini, Yesus juga menyatakan satu penyebab yang lain, yaitu demi Dia. Berbahagialah kalian jika demi Aku kalian dicela dan dianiaya. Demi Dia juga berarti demi kebenaran, integritas, kejujuran, dan ketulusan hati dalam mengikuti kehendak Tuhan. Mengglorifikasi penderitaan itu sendiri jelas bukanlah tujuan seperti yang dimaksud dalam kitab suci. Tuhan tidaklah mengharapkan manusia menderita. Tuhan menciptakan manusia justru karena ingin berbagi kebahagiaan dengan kita. Coba saja kita baca kitab Kejadian yang mengisahkan penciptaan manusia pertama yang dibiarkan hidup senang di Taman Eden sampai akhirnya mereka melanggar perintah Tuhan. Penderitaan itu adalah akibat dari dosa dan kesalahan kita sendiri. Pada Injil hari ini, penghiburan yang diberikan Yesus bagi mereka yang berduka atas dosa dan kesalahan adalah karena anugerah pengampunan yang senantiasa diberikannya bagi orang yang menyesal dan mau berbalik arah. Ia ingin agar kita menerima kesulitan ini sambil terus percaya dan berharap akan kasih-Nya yang tanpa batas. Maka pada bacaan hari ini, kita bukan hanya mendapat kekuatan dan penghiburan dari Yesus, tetapi juga diharapkan untuk mengevaluasi hidup kita. Apa yang menjadi akar kesulitan dan derita kita selama ini? Benarkah kita sedang memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau ternyata itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, karena dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Bapa Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur pada apa saja yang sudah atau sedang kami lalui, baik itu suka maupun duka. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, dan beri kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.